Assalamualaikum Bunda, kembali lagi bersama channelnya Dapur Cempaka Raya. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat roti goreng jadul yang kayak gini. Dan ini adalah isinya sayuran ya, karena kebetulan lagi ada acara market day gitu di sekolah, jadi disuruh bikin makanan yang bertema sayuran. Nah ini aku isi dengan sayuran kentang dan wortel, dan ini rasanya lembut banget. Buat yang penasaran, ikutin terus videonya ya sampai selesai. Nah, pertama ini adalah bahan isiannya dulu. Udah saya siapin wortel yang saya potong dadu. Usahakan potongnya kecil-kecil ya, seperti ini. Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Nah, ini adalah kentang, sama ini juga sudah saya potong dadu dan kecil-kecil seperti ini, dicuci bersih dan ditiriskan juga. Kemudian ini saya tambahin dengan daging ayam, ini ada kurang lebih sekitar 100 gram gitu ya. Kalau ini opsional, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Nah, bumbunya cuman pakai bawang putih 8 siung dan juga bawang bombay 1 butir yang ukuran besar. Kalau misalkan Bunda nggak suka bawang bombay, silahkan diganti bawang merah sekitar 10 siung. Ini bawang putih yang udah saya haluskan ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang dan ini udah saya iris halus. Dan ini bawang bombay yang udah saya cincang halus. Kemudian langsung aja panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bawang bombay. Sampai layu. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah itu tambahkan 1,5 sendok teh garam. Atau disesuaikan aja ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir. 1 sendok teh lada bubuk. Oseng-oseng lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saori. Setengah sendok teh kaldu jamur. Kecap manis 1 sendok makan. Kemudian langsung aja wortelnya dimasukkan ya. Kentangnya juga. Dan ini ayam yang sudah direbus, udah dicincang sekalian. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbunya yang di bawah itu merata ke atas dan supaya tercampur. Setelah itu tambahkan air secukupnya sampai menutupi kentang dan wortel, cukup seperti ini aja. Kemudian ini dimasak sampai airnya menyusut ya. Nah, ini airnya sudah menyusut. Masukkan potongan daun bawang yang sudah dicincang halus. Lalu aduk-aduk hingga rata. Nah, kemudian tambahkan larutan tepung. Ini 1 sendok tepung yang saya beri air secukupnya ya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan biarkan sampai airnya itu benar-benar mengering ya. Diaduk terus seperti ini supaya bawahnya tidak gosong. Nah, kalau sudah seperti ini, Bunda bisa
Biarkan dulu sampai benar-benar dingin supaya bisa dipakai ya. Sekarang langkah selanjutnya saya mau siapkan bahan untuk rotinya. Nah, ini ada tepung terigu segitiga biru 1 kilo, kemudian ada Vermipan, ini adalah ragi instan 11 gram atau 1 bungkus seperti itu ya. Kemudian ada 2 butir telur. Kemudian ini ada 1 sendok teh garam. Dan ini adalah tepung roti. Tapi nanti nggak semuanya ya, ini nanti mungkin hanya separuh aja. Ini ada setengah kilo tapi nggak habis semuanya. Minyak goreng, ini saya pakai 1 liter. Nah, kemudian ini saya udah siapkan margarin 100 gram dan juga air. Ini airnya air panas yang baru mendidih. Kemudian masukkan margarinnya ini ke dalam air panas. Ini air panasnya saya memakai 400 ml. Nah, ini biarkan sampai margarinnya larut dan airnya itu menjadi hangat. Hangatnya mendekati dingin ya, jadi hangatnya itu hanya sedikit banget. Supaya mudah larut, sambil diaduk-aduk sebentar ya. Kemudian saya tambahkan dengan gula pasir, ini 100 gram. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, setelah dirasa sudah hangatnya sedikit, masukkan vermipannya ke dalam larutan mentega ini ya. Aduk-aduk. Jadi airnya itu ketika memasukkan ragi harus benar-benar yang mendekati dingin ya. Jadi nggak terlalu panas, jangan terlalu panas. Nah, kemudian saya mau siapkan dulu ini tepung terigunya ke dalam wadah yang kering seperti ini. Saya sisihkan sedikit untuk taburan ya. Nah, ini raginya udah bekerja ya, sudah mengeluarkan buih-buih itu, berarti raginya masih hidup. Kemudian lubangi bagian tengahnya, masukkan 2 butir telur, aduk-aduk sebentar, lalu tuang cairan gula, margarin, dan juga ragi. Sambil diaduk-aduk dengan menggunakan centong kayu seperti ini. Kalau Bunda mau mengaduk dengan menggunakan tangan juga tidak masalah. Tapi tidak usah sampai kalis ya. Cukup tercampur dan menjadi adonan yang bisa dicetak. Kecuali kalau Bunda punya mixer khusus buat roti ya, itu bisa lebih gampang ya. Nah, sekarang tambahkan dengan 1 sendok teh garam.
Lalu campurkan lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, kalau misalkan dirasa menurut Bunda itu masih agak keras, boleh ditambahkan air sedikit ya. Karena untuk adonan roti goreng jenis ini, itu lebih baik kalau adonannya agak sedikit lembek. Taburi bagian bawah baskomnya dengan tepung, terus bulatkan adonannya, lalu letakkan seperti ini ya. Kemudian ini diistirahatkan dahulu, ditutup menggunakan lap yang bersih kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit sudah mengembang seperti ini, lalu kempiskan supaya udara yang di dalamnya itu keluar. Kemudian langsung aja ini mau saya pindahkan ke meja ini ya, supaya lebih gampang untuk mencetaknya. Karena ini kan berat, jadi saya mau bagi adonannya menjadi 4 bagian supaya lebih mudah aja, dan jangan lupa sisihkan dan tutup ya supaya nggak mudah kering. Kalau masalah membaginya bebas aja, saya seperti ini aja. Dan untuk ukurannya saya mau timbang dulu. Kurang lebih beratnya 30 gram. Lalu bulat-bulatkan supaya lebih mudah aja dalam mengisinya nanti. Nah, kemudian ini tadi ya isiannya yang udah tinggal siap dipakai, udah dingin. Langsung aja caranya, pipihkan seperti ini. Kalau Bunda menggunakan rolling pin juga bisa ya, lebih gampang. Mungkin saya lebih cepat aja seperti ini menggunakan tangan. Dilebarkan sedikit. Lalu tambahkan isiannya di tengahnya, kemudian ditutup yang rapat, dan tipsnya supaya nggak bocor saat proofing, jadi harus benar-benar rapat. Dan adonannya itu kalau bisa sedikit lembek ya. Nah, sambil dihalus-haluskan seperti itu. Dan ini Bunda bisa lakukan sampai selesai. Jadi ini saya cepatkan ya videonya, karena nanti durasinya terlalu panjang kalau misalkan satu-satu. Dan langkah berikutnya, siapkan tepung panir atau tepung roti dan juga air. Ini saya menggunakan air putih biasa. Nah, caranya ambil satu buah rotinya ini yang sudah proofing ya. Kemudian dibolak-balik seperti ini menggunakan sendok garpu. Lalu dicelupkan ke dalam tepung panir. Lalu dirata-ratakan dengan menggunakan tangan. Kenapa saya menggunakan sendok garpu? Supaya tepung panirnya ini nggak mudah basah atau terkena air. Nah, seperti ini caranya, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah sebagian di tepung panir, ada beberapa yang belum, nggak apa-apa. Sambil menunggu itu, udah panaskan minyak goreng, lalu langsung digoreng aja seperti ini ya. Gunakan api yang sedang cenderung kecil. Cukup dibalik satu kali aja, sampai warnanya kuning kecoklatan. Dan buat Bunda semuanya, jika suka dengan video ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, aktifin loncengnya, kemudian komentar, supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Dan Bunda-Bunda bisa dapat notifikasi kalau misalkan saya upload video terbaru. Terima kasih.
Nah, ini udah matang, langsung aja Bunda bisa serok dan ditiriskan. Untuk 1 kilo tepung ini, jadinya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 biji. Nah, ini udah siap buat dijual ya. Tuh hasilnya. Sekian dulu videonya. Klik juga salah satu video saya yang muncul berikut ini. Assalamualaikum.